Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui PJJ di rumah. Maka untuk materi kali ini kita masih menyangkut tentang adab makan dan minum. Kemarin makanan halal dan yang haram ya. Sekarang cara adab makan dan minum. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Di sini ada komponen dasarnya. Yang pertama kita menjelaskan tentang adab makan dan minum, menampilkan contoh adab makan dan minum, serta mempraktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adab makan dan minum, setiap hari kita harus makan dan minum agar tetap bertahan hidup. Tidak sembarangan makanan minum dapat kita konsumsi. Sebagai agama yang universal, Islam memberikan petunjuk tentang makan dan minum secara terperinci, meliputi makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi, serta bagaimana adab makan dan minum. Di sini ada gambar adab makan dan minum, adab sebelum makan dan minum, ada adab pada saat makan dan minum, ada adab sesudah makan dan minum. Jadi adab itu tata cara ya. Jadi ada adab, setelah adab itu cara-cara. Harus beradab, harus berakhlak, akhlak kalau kita dalam sebelum makan dan minum. Yang pertama, makanan minum harus yang halal dan thayyib. Thayyib itu baik atau bergizi. Dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diet makan ini biar sehat agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga mencuci tangan sebelum makan, mensyukuri makanan yang tersedia dan tidak mencelanya. Hendaklah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya, jangan terlalu banyak. Nanti airnya kebanyakan air pusing, muntah juga. Itu mubazir. Dan malah menjadi haram kalau kita kebanyakan makan sampai muntah. Berhenti sebelum kenyang. Sebelum makan, hendaklah membaca bismillah serta berdoa. Mungkin kalian dari SD, TK mungkin udah diajari ya. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatlah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dan apabila lupa, hendaklah membaca bismillahi awalahu wa akhirah. Bismillahi, kalau misalnya kita pas pertengahan makan lupa tuh baca doa, maka hendaklah kita membaca bismillahi awalahu wa akhirah. Jangan ada pada saat makanan minum menggunakan tangan kanan. Hendaklah makan. Ini kan sebelum makan ya. Dan ketika saat makan dan minum menggunakan tangan yang kanan. Nah, hendaklah makan makanan yang terdekat. Jangan yang jauh diambil, yang dekat dilewati sampai segala macam. Itu adab ya. Jadi ambil yang terdekat terlebih dahulu. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Yang artinya, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan tangan kananmu dan dari yang dekat-dekat kepadamu. Yang ketiga, makan dan minum sambil duduk, tidak berdiri atau bersandar. Nah, enak, posisi paling enak kan? Makan sambil berdiri, sambil nyender, gitu, tiang atau segala macam ya. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Minum aja nggak boleh, kalau makan gimana? Lebih parah, lebih buruk lagi. Jadi gila, ada larangan dalam makan minum untuk berdiri. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa,
maka hendaklah dimuntahin. Lupa nih sambil berdiri minum, muntahin lagi terus disuruh amal. Ini hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Nah, ini faktanya nih. Di sini ada ginjal kan, ginjal. Air yang masuk, ini faktanya nih, menurut ahli kedokteran, air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh Springer. Nah, Springer mana Springer? Springer adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos pencairan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum berdiri, air yang kita minum tanpa disaring langsung menuju kandung kemih, jadi langsung. Kalau duduk, jadi ibarat kata transit dulu. Kalau nggak duduk atau berdiri, itu air minum langsung ke kandung kemih, maka pengendapan di saluran ureter atau saluran kencing. Makanya sering terjadi sakit kencing, batu ginjal, segala macam itu sering kita minum sambil berdiri. Jadi inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal, salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Susah kencing itu penyebabnya, makanya jangan minum itu sambil duduk, makan juga. Nah ini ya, untuk mencegah penyakit-penyakit seperti kencing batu, kristal ginjal dan sebagainya. Nah, yang keempat, makanan harus dikunyah sampai halus, tidak terburu telan. Nah, keselak kan, keselak. Jadi makanan juga harus dikunyah dulu, jangan ditelan bulat-bulat. Nanti kepelak tuh nasinya. Jadi harus dikunyah. Tidak boleh berlebihan dalam menyisakan makanan. Jangan makanan yang ngambil banyak, taunya nggak habis, itu mubazir. Surat Al-Maidah, Allah SWT berfirman, yang artinya makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Makanya kalau makan dikit-dikit dulu. Ketika kurang bisa nambah. Jangan ambil langsung banyak. Kenyataannya nggak habis. Karena mengikuti nafsu belaka. Nah, ketika ada sudah makan, membaca doa sudah makan dan minum. Alhamdulillahillazi at'amana wasakona waja'alana muslimin. Yang kedua, membersihkan sisa makanan di tempat makan, piring, maupun yang melekat di jari tangan. Jadi disunahkan dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Bukan masalahnya lapar, ketahuan lapar, ya enggak. Jadi biar bersih, jangan ada sampai nasi yang tersisa. Karena tidak kemungkinan satu butir nasi yang terakhir itulah yang membawa rezeki atau berkah buat kita. Jadi di sini ada hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh membersihkan sisa makanan yang ada di piring maupun yang ada di tangan atau di jari. Sambil bersabda, kamu tidak mengetahui di bagian yang manakah makananmu yang berkah. Ya, coba tahu. Pas nasi-nasi terakhirnya yang kita buang itu, disitulah berkahnya rezeki kita. Nah, terus membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi dan berkumur-kumur. Mencuci tangan, membereskan dan membersihkan meja makan. Hikmah adab atau cara kita bermakan dengan cara Islami. Yang pertama, mendapat pahala dan ridha Allah SWT, wujud cinta kepada Rasul dan mendatangkan keberkahan serta menyehatkan tubuh. Karena selain berdoa, cuci tangan dan sebagainya itu memang cara untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kurang lebihnya maaf, dimaafkan. Serta nanti jangan lupa dipraktekkan tata cara adab makannya, jangan kebiasaan sambil makan di mana-mana, sudah tidak aneh lagi kan. Minum sambil jalan, makan sambil jalan, apalagi kalau ketika perjalanan normal KBM gitu di kantin segala macam, sambil jalan di tangga ke kelas sambil makan dan minum, itu tidak boleh ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.